Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai coolant di mobil ini. Jadi banyak ya dari teman-teman saya juga itu menanyakan apakah coolant ini boleh dicampur atau enggak, dan kalau dicampur seperti apa. Ini akan saya jawab di video kali ini. Jadi bagi kalian yang pengen tahu nanti coolant itu boleh dicampur atau enggak dan konsekuensinya apa ketika dicampur, kemudian ketika kalian mengalami kejadian kehabisan coolant di jalan atau air radiator di jalan, kalian bisa tahu atau bisa memutuskan cara apa yang harus kalian lakukan supaya mobil kalian tetap bisa sampai rumah tapi tidak dengan kondisi rusak karena salah untuk pengisian coolantnya. Jadi bagi kalian yang pengen tahu video lengkapnya, silahkan ikuti terus video ini sampai akhir, jangan di skip ya, biar nanti kalian tahu cara apa yang harus kalian terapkan ketika mobil kalian kehabisan coolant ataupun ingin menambahkan atau mengganti coolant seperti itu, teman-teman. Oke, seperti yang kita ketahui ya, coolant ini fungsinya penting sekali untuk di mobil kita, yaitu menjaga mobil supaya temperaturnya itu tidak naik, karena ketika coolant ini kurang ataupun habis di mobil kita, otomatis mobil kita itu akan overheat, kemudian akan terjadi masalah, bisa untuk headnya ini ngejam ataupun masalah lain ya. Karena penting sekali kita menjaga coolant kita ini supaya tetap dalam kondisi stabil dan tidak kurang. Jadi di sini saya menyiapkan ada 3 coolant atau 3 pendingin ya, kita sebut saja karena yang coolant cuma 2 ini. Jadi di sini ada coolant 2 dan kemudian air 1. Nanti akan saya jelaskan untuk boleh apa tidaknya coolant ini dicampur. Jadi kalian harus tahu dulu untuk pengisian coolant ini biasanya kalau kita cek di sini, kalau berkurang kita langsung isi saja di sini. Dan kemudian kalau di sini sampai habis, itu pasti ada masalah di bagian katup, di bagian tutup radiatornya ini. Karena harusnya air radiator ini dia itu menyedot dari si reservoir ini. Jadi yang habis harusnya di sini karena tersedot ke sini. Kalau sampai benar-benar habis di sini dan kemudian di sini habis, berarti ada masalah di bagian sistem pendinginan atau sistem cooling di mobil kalian. Bisa kalian lakukan cek ya, teman-teman. Kalau untuk di sini, untuk berkurangnya sedikit itu tidak masalah, itu normal. Atau mungkin 1 tahun sekali itu berkurang sedikit, itu nggak masalah. Dan kalau di sini yang saya bilang tadi, di sini nggak berkurang, tapi di sini berkurang, itu ada masalah di bagian tutupnya ini yang tidak standar, ataupun untuk katupnya ini sudah tidak bekerja dengan baik. Jadi singkatnya seperti itu ya untuk fungsi dari coolant, dan kalian nanti untuk penambahannya seperti apa sudah tahu. Oke, untuk yang pertama, biasanya ini terjadi ketika emergency ataupun kalian di jalan mengalami kehabisan coolant, kemudian bingung apakah coolant ini boleh dicampur dengan air atau tidak. Sebenarnya coolant itu tidak boleh dicampur dengan air karena sudah beda komposisi ya. Karena kalau coolant ini sudah bagus kemudian kita campur dengan air, untuk ketahanan panasnya itu akan berbeda, dan ketika dicampur nanti akan terjadi banyak masalah di mobil kita, karena yang masuk ke dalam mobil kita ini tidak pure semua coolant, tapi ada tercampur air. Jadi menurut saya air ini hanya bisa digunakan ketika kalian dalam kondisi darurat. Jadi misalkan di perjalanan mobil kalian kehabisan air radiator, silahkan kalian bisa menggunakan air mineral, teman-teman, untuk mengisi radiator ini untuk sampai di rumah. Meskipun nanti kecampur dengan coolant yang sudah kalian pakai, tapi itu untuk menghambat si panas mobil itu semakin merembet ya. Dan untuk menjaga kestabilan panasnya, silahkan kasih ini juga nggak masalah, kasih air mineral nggak masalah. Yang penting nanti ketika sampai di rumah itu kalian langsung ganti semua atau kuras radiator kalian, dan semua sistem pendinginan ini menggunakan coolant lagi. Karena
yang saya bilang tadi, untuk komposisinya sudah pastinya beda dan memang tidak diperuntukkan untuk mobil ya, untuk air biasa seperti ini, karena akan menimbulkan banyak korosi di mobil, dan untuk ketahanan panasnya juga lebih tahan coolant ya pastinya. Dan mobil saya juga dulu pernah pakai air biasa, kemudian saya kuras semua dan saya ganti coolant. Yang dibilang orang itu nanti bisa kebocoran atau apa, itu memang sudah dasarnya ada keropos di dalamnya, kemudian ketika diganti menggunakan coolant pasti akan bocor. Tapi menurut saya itu malah sekalian aja kita tahu dan kita ganti, supaya apa, bisa kita ganti menggunakan coolant semua di mobil kita. Jadi untuk yang pertama tadi, apakah boleh coolant dicampur dengan air biasa? Jawabannya sebenarnya itu tidak dianjurkan ya, karena itu sudah beda untuk chemicalnya, dan untuk air itu sudah beda untuk ketahanan panas di mesin mobil kita. Hanya boleh dilakukan ketika kalian mengalami overheat atau kepanasan di mobil kalian dan tidak menemukan penjual coolant, kemudian kalian adanya itu cuman air seperti ini atau air mineral. Silahkan kalian ganti, nggak apa-apa, kalian isi sampai penuh, sampai rumah nanti baru diganti lagi menggunakan coolant, atau dicari sumber masalahnya di mana, kemudian kalian ganti menggunakan coolant yang bagus supaya mobil kalian tetap dalam kondisi dingin ya kalau perjalanan jauh. Karena saya merasakan sendiri kalau untuk nggak pakai coolant itu kurang dingin ya, dan kurang stabil menurut saya. Itu menurut saya pribadi ya. Nanti untuk kalian ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan untuk yang kedua ini biasanya ada yang bertanya, apakah coolant A boleh dicampur dengan coolant B? Ini dua coolant berbeda ya teman-teman, berbeda merek. Jadi mereknya nggak saya sebutkan. Saya biasanya pakai yang ini teman-teman, bisa kalian lihat di sini. Ini warnanya hijaunya itu hijau ini, karena kalau ini pekat sekali ya di sini. Dan untuk di reservoir saya juga sama, saya gunakan ini karena satu merek. Dan untuk pengisian itu selalu saya gunakan dengan merek yang sama. Untuk jawabannya, apakah boleh coolant A dicampur dengan coolant B atau merek lain gitu, gampangnya itu sebenarnya boleh-boleh aja, nggak masalah, karena dia sama-sama coolant. Tapi ada konsekuensinya yang harus kalian terima ketika nanti ada masalah atau coolant itu sudah tidak baik. Karena begini teman-teman, kalau kalian campur dua coolant ini, otomatis warnanya akan tidak stabil. Nah kemudian kalian jika ingin mendeteksi mobil kalian itu coolantnya masih baik atau tidak, itu tidak kelihatan. Kalau misalnya seperti ini, saya bisa tahu ya di sini masih bening, berarti coolant ini masih layak dan masih bisa saya pakai. Karena ada beberapa coolant itu yang warnanya akan berubah seiring berjalannya waktu, karena mungkin ada campuran di bagian mesin juga. Itu nanti akan susah mendeteksi kalau dua coolant itu dicampur jadi satu, karena warnanya tidak stabil dan kita tidak tahu nih untuk coolantnya ini apakah masih pure semua atau sudah tercampur dengan kotoran. Jadi seperti itu. Boleh-boleh saja kalau dua coolant berbeda merek ini kita campur, tapi konsekuensinya kalian susah untuk mendeteksi kualitas dari coolant kalian. Dan untuk seperti ini saya dulu pernah melakukan, karena emergency juga saya ganti atau saya tambah di reservoir menggunakan coolant yang berbeda seperti ini, makanya saya di sini punya. Kemudian ketika sudah bercampur itu warnanya susah saya deteksi kalau coolant ini masih bagus apa enggak. Kemudian saya kuras kembali mobil saya ganti menggunakan coolant yang merek sama terus sampai saat ini. Nah apalagi untuk yang warna berbeda itu menurut saya nanti ya boleh-boleh aja sih, cuman nanti akan mengganggu pengecekan ketika terjadi coolant ini misalkan keruh ataupun kualitasnya sudah menurun dan harus kita ganti. Nanti kan aneh kalau misalkan coolant hijau dicampur dengan merah. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, kita harus menggunakan coolant itu yang satu merek terus-terusan. Mau pakai warna hijau atau merah itu nggak masalah, itu hanya untuk mendeteksi aja. Dan untuk mereknya silahkan kalian nanti pilih sendiri merek yang terbaik menurut kalian. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan dari coolant ini boleh dicampur atau enggak. Dua-duanya sudah saya sebutkan tadi. Untuk di coolant dan air itu tidak dianjurkan kalau tidak emergency ataupun
kita hanya untuk sampai di rumah saja ketika terjadi masalah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk misalkan penambahan seperti itu, tidak saya sarankan menggunakan air. Kemudian untuk coolant dan coolant itu boleh dicampur, tapi nanti konsekuensinya kita akan susah mendeteksi warna coolant kita itu masih bagus atau tidak, karena tidak tahu warnanya dua ini bercampur menjadi satu. Jadi mungkin seperti itu ya video yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Nanti ada kurang lebihnya silahkan kalian tulis di kolom komentar, biar menjadi koreksi di saya juga kalau mungkin ada yang keliru ya. Jadi sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.